Baik ya, kita coba ulangi sedikit. Oke. Nah, ini yang kita pelajari. Jadi saya ulangi sedikit. Kita gunakan buku apa ini? Ini Mathematical Statistics, Introduction to Mathematical Statistics, edisi ke-8, karangan dari Hawk and Craig. Ini ada tambahan baru sebenarnya, MC Kin. Kalau adik-adik mendownload edisi keempat, tidak ada MC Kin-nya, hanya Hawk and Craig. Tapi edisi ke-8 ini sudah bertambah. Ini ya, ini bukunya. Ini pengajarnya dari Iowa. Iowa ini tempat kuliahnya Prof. Arif Tiro ini. Robert V. Hawk. Michigan dengan Iowa juga Craig ya. Ini Carson ini diterbitkan tahun berapa? 2019 ini buku. Jadi sangat baru. Kita punya buku ini kita pakai tahun 2019. Untuk diketahui ini apa namanya? Ini salah satu salah satu buku yang internasional. Jadi kalau Anda keluar luar negeri kuliah, maka Anda tidak perlu memprogramkan lagi mata kuliah Mathematical Statistics jika menggunakan buku ini. Jadi di internasional juga ada buku-buku standar. Jadi inilah buku standar untuk kuliah di internasional ya. Oke. Oke, bab satunya itu membahas tentang probability dan distribusi. Ini tadi yang kita sudah bahas ya. Terdengar suaraku? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini tadi saya bahas. Ada berapa syaratnya kita mempelajari probability? Ada 2 kan? Ada 2. Yeah. What is the first one? Yang pertama bisa diulang, Pak. Ya, repeated experimentation syarat pertamanya. Jadi sesuatu yang bisa diulang. Itu nanti disebut sebagai random eksperimen ya. Dan yang kedua, apa syarat keduanya? Hasilnya tidak dipastikan. Ya, the outcome cannot be predicted. Hasilnya tidak bisa dipastikan. Ya, the outcome cannot be predicted. Hasilnya tidak bisa dipastikan. Sekarang himpunan dari hasil-hasil yang tidak bisa diprediksi tersebut disebut apa? Ya. Sampel space. Ya, sampel space atau ruang sampel. Ya, ini contohnya yang ada di depan kita ini. Contohnya adalah suatu contoh saja. In the toss of coin, pada suatu koin yang mana memiliki 2 tails, ekor T, and head, kepala H. Ini kalau diulangi terus-menerus dalam kondisi yang sama, artinya kita lempar lurus ke atas, tidak pernah miring, pokoknya sama kondisinya dengan pertama. Maka itulah yang disebut sebagai random eksperimen. Hasilnya yang T dengan H itu disebut sebagai ruang sampel. Ini C sama dengan HT, itu ruang sampelnya. Oke ya. Oke, cepat sekali naik. Oke. Contoh kedua. In the case of one red die and one white die, let me outcome the ordered number of spots. Be the ordered pair, pasangan ya. Number of spot of the red die, number of spot of white die. Pada suatu case one red die, die itu maksudnya di sini ini. Dadu, Pak. Dadu ya. Ini paling panjang ini. Dadu merah dengan dadu putih. Yang hasilnya
berpasangan number of spot red dye dengan number of spot white dye. Jadi yang di depan itu untuk warna merah dan yang di belakang ini untuk warna putih. Maka kita bisa pasangkan angka 1 merah, angka 1 putih. Sampai 1 merah, 6 putih. Gitu ya. 2 merah, 1 putih. Sampai 2 merah, 6 putih. Sampai terakhirnya nomor 6 warna merah dan warna 6 warna putih. Gitu ya. Nah, yang inilah yang disebut sebagai ruang sampel. The sample space consists of 36 ordered pairs. Jadi, ruang sampelnya memuat 36 pasangan terurut, gitu ya. The 66 ordered pairs, yaitu 36 pasangan terurut, yakni ruang sampel sama dengan kurung kurawal pasangan 11, 12, 13, 14, 15, 16, pasangan 21 sampai pasangan 66. Itu yang disebut, itu cara membuatnya itu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, mungkin di sini sudah lumayan. Kita coba langsung ke yang lain. Coba tolong dibaca nanti contoh lain ya. Saya sudah baca contoh 111, 112 kan? Ya, Nanti Ananda lanjutkan baca contoh 1113 gitu ya. Ada di sini. 1113, 11 remark. Remark ini artinya Ya, Kak. apa istilahnya itu bahasa Indonesianya itu remark. Penekanan ulang itu. Mark itu artinya mark. Remark kita tekankan kembali, artinya kita simpulkan kembali itu remark ya. Conclusion kesimpulan, reconclusion itu mark, remark gitu ya. Oke, kita masuk ke materi baru kita. Inilah yang kita akan bahas, yaitu tentang himpunan. Oke. Himpunan. Apa yang penting di himpunan? Gitu ya. What is important things in set theory? Apa yang penting dalam teori himpunan? What is the important thing in set theory? Yang pertama paling penting kita harus tahu simbol dari himpunan, betul tidak? What is the symbol of the set? Apa simbolnya himpunan biasanya? The capital letter, ya, the capital letter atau apa istilahnya itu bahasa Indonesianya itu the capital letter? Ada yang tahu? Huruf besar. Ya, huruf besar kecil itu ya. Jadi harus tahu mana huruf besar, mana huruf kecil, the capital letter. Gitu ya. Terus yang kedua, you should know about the element. Apa sih itu anggota? Jadi kalau ada himpunan, ada anggota? Ada anggota. Itu harus ditahu di himpunan. You should know about the elementary. The anggota ya. Apalagi kalau himpunan ini tidak punya anggota, apa namanya? Himpunan kosong. Ya, Kosong. atau empty set ya, himpunan kosong, the empty set. Oke. Ini set to element of the set itu ya. Ini jadi the concept collection, dia itu merupakan suatu collection of object is usually left undefined. Selalu di bawah pendefinisian ya. Koleksi. A particular set, himpunan tertentu can be described, bisa dideskripsikan so that there is no misunderstanding, sehingga tidak ada salah pengertian as to what collection of object is under consideration ya, di bawah suatu konsiderasi, suatu aturan tertentu. Contoh, the set of the first 10 positive integer. The first 10 bilangan pertama 10 bilangan positif bulat gitu ya. Bilangan bulat 10 yang pertama is sufficiently well described. Ini namanya sufficiently, sudah sangat bagus cara mendeskripsikan, to make clear that the number, untuk mengetahui mana bilangannya ya, dan seterusnya.